Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, mata kuliah Ekonomi Pembangunan, saya akan menjelaskan mengenai materi teori-teori pembangunan. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Saiful Al-Mujab MPD. Sebelum itu, perkenalkan saya Cindy Anjani dengan nomor INPM 2250228. Dalam teori-teori pembangunan terdapat teori pembangunan klasik, yang dimana aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, yaitu di masa revolusi industri. Dan yang kedua, ahli ekonomi klasik meyakini kunci keberhasilan ekonomi adalah dengan sistem persaingan sempurna, pemupukan modal yang didasari dari keuntungan yang tinggi. Namun, pada saatnya akan muncul keadaan yang stasioner. Ada pula teori ekonomi klasik. Yang pertama, teori pembangunan menurut Adam Smith. Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan, yaitu masa perburuan, masa berternak, masa bercocok tanam, perdagangan, dan yang terakhir adalah tahap perindustrian. Menurut teori Adam Smith, bahwa masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini, Adam Smith memandang bekerja sebagai salah satu input atau masukan bagi proses produksi. Pembagian kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori Adam Smith, dengan upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Adam Smith pun meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi, yang dimana Adam Smith menyatakan bahwa kegiatan ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar dinilai akan mampu mengalokasikan setiap sumbernya secara efisien. Smith pun menyatakan bahwa terdapat tangan gaib atau invisible hand yang bekerja mengalokasikan setiap sumber daya agar perekonomian tetap berada pada keseimbangan. Dan selanjutnya, pembagian kerja adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, proses penumpukan modal. Smith menekankan penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Dan untuk selanjutnya, agen pertumbuhan. Menurutnya, para petani, produsen, dan pengusaha merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, yang dimana pertumbuhan ekonomi akan bertambahnya penduduk yang akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan meninggikan tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Bahkan menurut Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten, tingkat upah yang hanya cukup untuk sekedar bertahan hidup. Tingkat upah yang berlaku, menurut Smith, ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Selanjutnya ada kelemahan teori Adam Smith yang dimana pertama, pengabaian masyarakat secara luas, yang kedua, alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung, ketiga, asumsi yang tidak realistis tentang persaingan sempurna, selanjutnya pengabaian pengusaha atau wira swasta, dan selanjutnya asumsi yang tidak realistis tentang keadaan stasioner. Teori ekonomi klasik selanjutnya, teori menurut Richard Yan. Yang pertama, menurut David Ricardo, di dalam masyarakat ekonomi ada 3 golongan masyarakat, yaitu golongan kapital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Dan selanjutnya, David Ricardo dalam bukunya The Principle of Political Economy and Taxation ikut mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi klasik, yang dimana teori pembangunan ekonomi Ricardo memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tanah terbatas jumlahnya, tenaga kerja atau penduduk yang meningkat atau menurun sesuai tingkat upah alamiah. Yang ketiga, akumulasi kapital terjadi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik kapital berada di atas tingkat keuntungan minimal. Selanjutnya, dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi, sektor pertanian dominan, dan berlaku bagi tanah law of diminishing return. Teori ekonomi klasik selanjutnya ada teori pembangunan Malthus, yang dimana Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malthus pun lebih menitik perhatikan kepada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara.
Dan kesejahteraan itu pun tergantung kepada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya. Dan sebagian lagi dihasilkan oleh nilai produk itu sendiri. Dan bahkan saran yang diajukan oleh Malthus untuk meningkatkan pembangunan ekonomi itu terdiri dari pertumbuhan yang berimbang, menaikkan permintaan efektif, yang dimana pendistribusian kesejahteraan dan pemilikan tanah secara adil. Bahkan permintaan efektif dapat ditingkatkan melalui perluasan perdagangan internal dan eksternal. Selanjutnya, saran yang diajukannya tuh untuk menaikkan permintaan efektifnya tuh mempertahankan konsumen tidak produktif untuk meningkatkan permintaan efektif. Dan ada juga teori menurut Karl Marx. Menurut Marx, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah. Dan yang menemukan tahapan-tahapan tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan hubungan-hubungan produksi. Menurutnya, perkembangan masyarakat melalui 5 tahap: masyarakat komunal primitif, masyarakat perbudakan, masyarakat feodal, masyarakat kapitalis, dan masyarakat sosialis. Masyarakat komunal primitif yaitu masyarakat yang proses produksinya masih menggunakan alat-alat yang sangat sederhana. Pada tingkatan ini, alat-alat produksi dimiliki secara bersama atau komunal. Masyarakat ini belum mengenal hak milik pribadi, sehingga nilai surplus belum ada pada masa ini. Pola produksi pada saat itu masih terbatas pada kebutuhan produksi barang-barang pada kebutuhan individu, dan tiadanya sistem politik yang terpisah dalam komunitas. Ketika masyarakat komunal menemukan alat-alat yang dapat memperbesar produksi, maka periode zaman batu berakhir, digantikan zaman besi dan tembaga. Dengan adanya lompatan hasil produksi yang disebabkan oleh temuan alat-alat produksi, maka lahirlah masyarakat baru, yaitu perbudakan atau slavery. Masyarakat ini muncul dari relation of production antara pemilik alat-alat produksi dengan kaum pekerja yang hanya mengandalkan tenaganya. Pada tahap inilah masyarakat mulai terbelah menjadi kelas-kelas, yaitu pemilik alat produksi dan budak. Upah yang diterima kaum budak hanya sampai pada batas mempertahankan hidupnya saja. Marx menilai bahwa nilai upah kerja budak itu sudah di bawah standar murah. Dan tidak saat yang sama, pemilik alat-alat produksi tidak mau memperbaiki alat-alat produksi yang dimilikinya. Namun pada saat itu, budak makin lama makin sadar kedudukannya di dalam hubungan produksi. Ketidakpuasan ini menjadi awal perselisihan dua kelompok masyarakat, yaitu budak dan pemilik alat produksi. Nah, selanjutnya masyarakat feodalisme. Runtuhnya masyarakat perbudakan melahirkan bentuk masyarakat baru, yaitu feodalisme. Alat-alat produksi tersentral pada golongan bangsawan saja, terutama kaum tuan tanah. Sedangkan buruh tani yang berasal dari budak dimerdekakan. Relation of production semacam ini melahirkan corak produksi baru, di mana kaum buruh tani lebih mendapatkan bagian yang layak dari kerjanya. Dari corak masyarakat ini melahirkan kelas baru, yaitu tuan tanah dan buruh tani. Yang keempat, masyarakat kapitalis. Dengan adanya perbedaan kepentingan pada masyarakat feodalisme, yaitu kelas tuan tanah yang bertujuan untuk mendapatkan untung yang lebih besar, maka pengembangan wilayah pangsa pasar adalah keharusan. Dengan melakukan pendirian pabrik-pabrik, kaum feodal ini mencari keuntungan. Akibatnya muncul perdagangan yang mencari-cari pasar dan melemparkan hasil produksi yang selalu bertambah. Pada puncaknya, kepentingan ini menjadi tidak terbendung lagi, maka muncullah kelas kaya baru, yaitu bourgeois yang menjelma pada sistem kapitalis. Karakteristik yang menonjol dalam sistem ini adalah kebebasan individu yang didasarkan pada hak milik atas alat-alat produksi. Dan yang terakhir, masyarakat sosialis. Bentuk masyarakat yang dipahami oleh Marx sebagai masyarakat terakhir dari hasil evolusi sejarah. Pada masyarakat ini tidak ada hak milik, kelas, dan pembagian hasil evolusi sejarah. Pada masyarakat ini tidak ada hak milik, kelas, dan pembagian kerja. Semuanya dikelola secara kolektif atau bersama. Sosialisme merupakan tahapan masyarakat transisional menuju masyarakat komunis, yaitu masyarakat tanpa negara dan kelas.
Bahkan dalam teori ini pun meramalkan keruntuhannya pada sistem kapitalisnya. Kemudian ada juga teori Schumpeter. Schumpeter hidup di zaman modern pada tahun 1883 sampai 1950. Teorinya diungkapkan dalam suatu kerangka analisis sosial yang luas seperti halnya ekonom klasik. Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Dan unsur pertama pembangunan terletak pada adanya kombinasi baru dalam kegiatan pembangunan, berupa inovasi, yang pelakunya adalah wira swasta atau inovator atau entrepreneur. Dan inovasi menurut Schumpeter, yang pertama tuh diperkenalkannya yaitu teknologi baru. Dan inovasi menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dan penting bagi akumulasi kapital. Yang terakhir, inovasi pada tahap-tahap selanjutnya akan menimbulkan proses imitasi, yaitu adanya pengusaha lain yang meniru teknologi tersebut. Kemudian ada juga teori Keynes, yang dimana semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerja yang dihasilkan. Demikian sebaliknya. Volume pekerja tergantung pada permintaan yang efektif. Terus permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Selanjutnya permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari pemerintah, konsumsi, dan investasi. Yang selanjutnya teori ini hanya berlaku pada ekonomi. Dalam teori Keynes pun, Keynes berasumsi bahkan menyebutkan beberapa syarat pokok dalam kemajuan ekonomi, yang dimana asumsi menurut Keynes memiliki inti ajaran yang berfondasi dari 3 faktor. Yang pertama, hasrat berkonsumsi. Yang kedua, tingkat bunga yang berkaitan dengan hasrat likuiditas. Yang ketiga, efisiensi marginal biaya dari investasi modal. Dan selanjutnya, syarat pokok dalam kemajuan ekonomi, yaitu yang pertama kemampuan mengendalikan penduduk, yang kedua kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sivil, yang ketiga kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan dan mempedomani hal-hal yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produk dan konsumsi. Dan ada juga teori menurut Harold Domar yang dimana dikemukakan secara terpisah. Harold Domar menjelaskan teorinya pada tahun 1939 dalam jurnal ekonomi. Domar pun menyatakan teorinya pada tahun 1947 dari teori yang sama. Teori Harold Domar menganalisis persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh suatu negara agar perekonomiannya dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Memberikan peran penting dalam pembentukan investasi. Investasi dianggap sebagai faktor penting dalam perekonomian, karena investasi memiliki 2 peran dalam mempengaruhi perekonomian, yaitu sebagai pendapatan dan sebagai meningkatkan stok modal. Bahkan besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional mempunyai beberapa asumsi menurut Domar, yakni yang pertama, perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh atau full employment dan faktor-faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh. Yang kedua, perekonomian terdiri dari 2 sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Yang ketiga, besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. Yang keempat, kecenderungan menabung besarnya tetap. Teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut Rostow, proses perkembangan ekonomi dasar dapat dibedakan dalam 5 tahap, dan setiap negara di dunia dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelima tahap pertumbuhan ekonomi yang dijelaskannya. Kelima tahap pertumbuhan itu adalah yang pertama masyarakat tradisional, yang kedua prasyarat tinggal landas, yang ketiga tinggal landas, yang keempat dorongan menuju kedewasaan, yang kelima era konsumsi massa dan besar-besaran. Di mana yang pertama masyarakat tradisional, menurut Rostow dalam suatu masyarakat tradisional tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas pekerja masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, sebagian sumber daya masyarakat digunakan untuk kegiatan sektor pertanian. Yang kedua, prasyarat tinggal landas itu Rostow mendefinisikan tahap ini sebagai suatu masa transisi pada ketika di mana
suatu masyarakat telah mempersiapkan dirinya untuk dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang atau self-sustained growth. Menurut Rostow, pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan berlangsung secara otomatis. Selanjutnya yang ketiga ada tinggal landas. Dalam tahap tinggal landas, pertumbuhan merupakan peristiwa yang selalu terjadi. Awal dari masa tinggal landas adalah masa berlangsungnya perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat, seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Faktor penyebab dimulainya masa tinggal landas berbeda-beda. Yang penting sebagai akibat dari perubahan-perubahan ini secara teratur akan tercipta pembaharuan atau innovation dan peningkatan penanaman modal. Dan penanaman modal yang makin bertambah tinggi tingkatnya ini mengakibatkan tingkat pertambahan pendapatan nasional menjadi bertambah cepat dan akan melangkahi tingkat pertambahan penduduk. Dengan demikian, tingkat pendapatan per kapita makin lama akan menjadi makin bertambah besar. Terdapat 3 ciri tahap tinggal landas, yang dimana pertama terwujudnya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari lebih kurang 5% menjadi 10% dari produk nasional. Terjadinya peningkatan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju perkembangan yang tinggi. Yang terakhir, adanya suatu platform politik, sosial, dan institusional baru yang akan menjamin berlangsungnya segala tuntutan perluasan di sektor modern. Dan yang keempat, dorongan menuju kedewasaan, yang dimana tahap pembangunan ini gerakannya menuju ke arah kedewasaan, yang diartikan oleh Rostow sebagai masa di mana masyarakat sudah efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor produksi dan kekayaan alamnya. Dalam hal ini, sektor-sektor ekonomi berkembang lebih lanjut. Sektor-sektor pelopor baru akan muncul untuk menggantikan pelopor lama yang akan mengalami kemunduran. Seperti ciri-ciri yang disebutkan oleh Rostow, yang pertama, struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan, peranan sektor industri bertambah penting, sedangkan sektor pertanian menurun. Kemahiran dan kepandaian para pekerja pun bertambah tinggi. Yang kedua, sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan. Peranan manajer profesional kian bertambah penting dan menggantikan kedudukan pengusaha yang merangkap jadi pemilik. Yang ketiga, masyarakat secara keseluruhan merasa bosan dengan keajaiban yang diciptakan oleh industrialisasi dan kritik-kritik terhadapnya mulai timbul. Dan yang terakhir, era konsumsi massa dan besar-besaran. Tahap terakhir dalam teori pertumbuhan Rostow adalah konsumsi yang tinggi, yaitu masa di mana perhatian masyarakat lebih menekankan kepada masalah-masalah konsumsi dan kesejahteraan, dan bukan lagi kepada masalah produksi. Dalam tahap ini terdapat 3 macam tujuan masyarakat yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia dan dukungan politik, yaitu memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara ke luar negeri, dan kecenderungan ini umumnya berwujud penaklukan negara-negara lain. Yang kedua, menciptakan welfare state, yakni kemakmuran yang lebih merata bagi penduduk dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan progresif. Yang terakhir, mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat di atas konsumsi keperluan utama yang sederhana seperti makanan, pakaian, dan perumahan menjadi konsumsi barang-barang tahan lama dan mewah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam materi teori-teori pembangunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.